Horas, 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 Baligi Academy datang kembali di hadapan Anda dari tepian Danau Toba yang indah. Oke, pemirsa, ya kita mengkritisi dulu ya Listio Sigit Prabowo ini, karena kita bukan hanya punya hak untuk bersuara, berteriak pun kita punya hak ya. Karena APBN itu sudah 80% berasal dari keringat rakyat, pajak rakyat. Maka kita bisa berteriak untuk mengkritisi ya kepolisian Republik Indonesia ini ya, yang dipimpin oleh Jenderal Listio Sigit Prabowo ya. Jadi kita lihat ya bahwa APBN yang memberikan 126 triliun tahun 2025 kepada kepolisian. Ini beritanya ya. Anggaran Polri jadi 126 triliun. Ini rencana penggunaannya. Nah, ini dia. Ya. Menurut Kapolri, anggaran Polri tahun 2025 berdasarkan surat bersama Menkeu dan Menteri PPN pada tanggal 19 Juli ditetapkan 126 triliun, kemudian terdapat penambahan 600 miliar, sehingga alokasi anggaran tahun anggaran 2025 ditetapkan sebesar 126,62 triliun berdasarkan surat Menkeu tanggal 23 September 2024, kata Kapolri dalam rapat bersama Komisi 3 DPR Senayan, Jakarta, Senin 11 November 2024. Nah inilah kan besar sekali ya. Padahal anggaran TNI saja itu berapa itu? 160-an ya triliun. Itu udah 3 matra ya. Angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Cuma dapat 165 triliun. Bayangkan itu. Ini kan besar sekali alokasi keringat rakyat kepada kepolisian ini ya. Bayangkan 126 triliun dari keringat rakyat, tetapi hasilnya apa? Saya laporkan Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Nuh Azhar ya, yang telah merekayasa barang bukti digital, video CCTV secara barbar, brutal, biadab lewat Dumas Presisinya yang diluncurkan oleh Listio Sigit Prabowo sendiri. 6 kali saya laporkan. Tetapi hasilnya apa? Hasilnya cuma dibalas tidak berkadar pengawasan. Padahal saya sertakan 37 bukti ilmiah yang bisa didebat, yang bisa dibuka oleh siapapun, yang bisa diseminarkan ya. Itu pertanggungjawaban saya, tetapi cuma dibalas enteng, tidak berkadar pengawasan ya. Padahal Muhammad Nuh Azhar ini jelas-jelas merusak barang bukti digital dengan software gratisan Freemik dan iRedSoft. Inilah 126 triliun, tetapi untuk memelihara para pengkhianat seperti ini, penipu semacam Muhammad Nuh Azhar ini. Apa? Ya, jadi bayangkan 126 triliun ini nanti dipakai untuk menggaji orang-orang pengkhianat semacam ini. Perekayasa seperti Muhammad Nuh Azhar sudah naik jabatan dia dari AKBP menjadi Kombes, komisaris besar, dan nanti dia kalau tidak diusut maka dia akan jadi pensiun, bahkan naik pangkat, naik jabatan, dan pensiun sampai mati. Keringat rakyat dipakai untuk membayar orang-orang semacam ini ya. Bayangkan itu 126 triliun. Itu kan keringat rakyat yang sangat besar ya. Setiap apapun item kita beli itu kena PPN 11%. Rencananya tahun 2025 sebentar lagi itu sudah 12%. Ya, meskipun ada wacana untuk mundur ya, tetap aja tapi orientasinya ke 12%. Inilah nggak menghargai Listio Sigit Prabowo ini ya. Pak Prabowo tolonglah Pak, pecat aja ini Pak, sudah terlalu lama dia, sudah hampir 4 tahun ya, diangkat mulai 21 Januari 2021, nanti kalau 21 Januari 2025 persis 4 tahun, tetapi nggak ada responsivitas ya, dan responsibilitas dari apanya ya, kinerjanya. Kita laporkan nggak ada apanya, ya, nggak ditanggapi, seolah-olah kita nggak ada rakyat itu gitu loh. Padahal saya menyertakan bukti yang bisa diuji oleh siapapun gitu loh. Inilah ya
Mereka merekayasa mulai dari Tito Karnavian dan Krisnamurti, ya, Kapolda Metro Jaya 2016 dan Direktur Reskrimumnya. Dan ini si Muhammad Noah Lazar ini, ahli forensik digitalnya, dan Christopher Harimandrianto, nggak diapa-apain. Jadi apa gunanya 126 triliun? Harusnya kau Listio Sigit Prabowo berterima kasih sama saya bongkar itu untuk kau bersih-bersih. Ini malah kau diamkan. Sistem apaan itu? Dianggap tidak berkadar pengawasan. Ya? Harusnya ini dikurangi nih Pak Komisi 3 ini, jangan diiyakan semua ya. Belum lagi kita lihat wacana ini ya, terakhir ini ya, Kapolrestabes Semarang bernama Irwan Anwar ya, Kombes, menjadi perantara uang suap 800 juta antara Firly Bahuri, mantan ketua KPK, dan Syahrul Yassin Limpo. Bayangkan itu, mendapat jabatan dan sudah diperiksa dan tidak ditangkap. Ini ya, bayangkan ini. 800 juta uang suap antara dua pejabat negara dan dilakukan oleh Kapolrestabes Semarang ini ya, Irwan Anwar, di rumahnya di area Jakarta Selatan katanya, yang tidak diakui di LHKPN-nya ya. Sebuah rumah ya, 2 lantai, 1 lantai kos-kosan, lantai 2 tempat tinggalnya, dan itu menjadi tempat suap menyuap itu, dan tidak dilaporkan di LHKPN. Bayangkan ini dia nih. Dia mengaku tidak punya rumah dan tidak punya mobil. Inilah kualitasnya orang ini, dan menjadi Kapolrestabes Semarang. Ini presisinya di mana ini Listio Sigit Prabowo? Kan harusnya kan kau pecat, kau pidanakan. Bayangkan menjadi perantara suap 800 juta di LHKPN juga bohong, tidak jujur. Padahal rumahnya besar, udah gitu di wilayah Jakarta Selatan, ya, wali kota Jakarta Selatan ini diakui tidak punya rumah, ya, aduh. Terus dia juga melakukan penyesatan publik pada saat konvers, ya, kasus penembakan Gamma, siswa SMKN 4 Semarang, ya, dia bilang apa? Gamma ini pelaku tawuran pada saat konvers, bahkan masih juga dia bebal pada saat RDP di DPR mengatakan tawuran. Bayangkan ya, berseberangan dengan Propam Polda Jateng. Bayangkan ini penyesatan publik ya, ingin menyelamatkan dirinya ya, wibawanya sebagai Kapolrestabes Semarang, tetapi dengan cara menipu publik. Ya, orang semacam ini kalau diberikan wewenang untuk menangani kasus, siapa yang percaya? Ya, pelaku perantara suap 800 juta, terus punya rumah besar 2 lantai di belakang kompleks wali kota Jakarta Selatan, tidak diakui ya di LHKPN-nya, penyesatan publik juga. Bayangkan ini 126 triliun menggaji orang-orang semacam ini, kan rakyat rugi Pak. Angkatlah pejabat yang khususnya kepolisian yang benar-benar bersih, yang hidup dari gajinya. Jangan sembunyi-sembunyi LHKPN mengaku hanya 152 juta uangnya, hartanya, tidak punya motor, tidak punya mobil, tidak punya tanah, tidak punya bangunan. Mungkin lereng juga dia nggak punya ya, sepeda juga mungkin nggak punya dia ya. Sepeda aja mungkin nggak punya dia itu, ngakunya ya. Bayangkan orang semacam ini harus digaji oleh rakyat. Rakyat kan memberikan 126 triliun itu dengan keringatnya, bukan turun dari langit itu uang itu. Setiap kita ini walaupun baik yang punya NPWP atau tidak, ya berkontribusi dengan PPN itu. Ya, ketika dia beli motor, beli mobil, beli sepeda, beli apapun, langsung setor pajak itu. Ya, inilah unek-unek kita sebagai warga negara ya. Kita inginnya Kapolrinya tegas Pak Prabowo, Pak Presiden. Kapolrinya itu bukan seperti ini ya, Muhammad Noah Lazar pelaku prekayasa, Tito Karnavian, Krisnamurti, kita laporkan diam saja ini orang ya. Sok Buddha, pura-pura Buddha, pura-pura tuli, pura-pura bisu. Sistem Dumas presisi sampah juga ya. Kalau cuma
mengatakan tidak berkadar pengawasan, ya buang aja lah itu sistemnya itu, menghabiskan anggaran uang keringat rakyat itu. Ini terakhir juga ini, ya ada 6 perwira polisi ex anak buah Sambo yang terlibat memanipulasi merekayasa kasus promosi jabatan. Ya, ini mulai dari siapa ini, mantan Kapolres Jakarta Selatan ini. Aduh, parah semua ini. Bayangkan ini, Kombes Budi Herdi, Kombes Murbani Budi Pitono, Kombes Deni Setia Nugraha Nasution, Kombes Susanto, AKBP Handik Jusin, AKBP Cuk Putranto, ya, AKBP Handik Jusin ini terlibat juga sebagai komandan pemburu lapangan, penembakan 6 laskar FPI, penyiksaan, pembantaian, naik pangkat. Dia koordinator lapangannya gitu. Terus belum juga ini AKBP Cuk Putranto ini terlibat juga di tim CCTV KM50 yang katanya mati, tidak mengirimkan gambar tepat 20 jam sebelumnya. 6 Desember 40 pagi, kejadian 7 Desember tengah malam. Ya. KM 49 sampai 72 dan dipercaya oleh hakim. Inilah tim CCTV-nya kasus Verdi Sambo Duren 3 yang menghancurkan, mengganti CCTV. Ya. Dan di KM 50 juga ini AKBP Cuk Putranto naik pangkat juga, promosi jabatan. Jadi terus maksudnya rakyat terima saja dengan perform kalian yang hancur-hancuran ini gitu loh. Perform kalian yang bahkan memberikan jabatan kepada para perusak hukum, ya, para penginjak-injak hukum, perekayasa kasus, ya. Mulai dari tadi Tito Karnavian, Krisnamurti, bintang 2 itu, ya, menghantarkan langsung video CCTV rekayasa Muhammad Noah Lazar dan Christopher ke Kejaksaan Tinggi. Bayangkan itu mental bintang 2 merekayasa kasus itu, Krisnamurti, ya. Muhammad Noah Lazar malah bos, ya, pejabat di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri. Bayangkan itu. Apa nggak malu kau, Listio Sigit Prabowo? Ya? Orang-orang yang hancur seperti ini malah naik jabatan. Terus orang-orang yang berintegritas di kepolisian nggak naik jabatan kau buat. Harusnya mereka yang naik. Ya, malah ini orang-orang yang rusak ini yang kau naikkan jadi jabatan. Apa kau bilang reward and punishment? Ya, punishmentnya masa sudah merekayasa kasus seperti kasus Duren 3. Penembakan, pembunuhan Brigadir Joshua masih bisa dimaafkan, masuk lagi ke polisi, orang-orang kotor semacam itu merekayasa kasus, terus naik jabatan, terus publik langsung terima saja. Ya? Ingat, kalian bertanggung jawab kepada rakyat. Listio Sigit Prabowo, jangan prestasimu cuma untuk membuat kepolisian terburuk, terkotor se-Asia Tenggara saja, ya. Itulah prestasimu, membuat kepolisian Indonesia terkotor, terkorup se-Asia Tenggara. Ya, dengan cara kau inilah, ya, tidak merespon publik. Ya, saya sudah mengajukan 37 bukti ilmiah itu lewat Dumas Presisi, kau diamkan. Sistemnya itu sistem sampah, cuma membalas saja sudah selesai. Jawab, tidak berkadar pengawasan. Bahkan ini Cuk Putranto dan lainnya, ya, Handik Jusin malah naik pangkat, promosi jabatan. Belum lagi Kapolres Tabes Semarang, bukannya kau pecat dan kau pidanakan, perantara 800 juta suap. Ya, LHKPN nggak jujur, bohong. Terus penyesatan publik. Aduh, kasus penembakan dan pembunuhan siswa bernama Gamma Oktavandi di Semarang, dan tetap mengatakan Aibda Robik itu, Jainuddin mengatakan pelanggar. Bayangkan, menembaknya saja seperti berburu di hutan begitu. Masih di eufemisme, ya, dibuat eufemisme, diturunkan kadarnya menjadi pelanggar. Diksinya itu loh pelanggar. Ya. Di CCTV aja dia cara menembaknya sudah seperti menembak binatang di kebun binatang kok. Di hutan bukan dianggap yang ditembak itu manusia. Itu kok malah dilabel pelanggar. Itu pembunuhan sadis loh. Itu kriminal.
Ya, ini kan disetir ya kan, supaya dikutip media pelanggar. Ya, orang yang waras yang nggak mungkin melihat CCTV itu pelanggaran kode etik, itu kriminal lah, pembunuhan sadis. Ya, harusnya kan kau pecat itu, kau pidanakan itu Irwan Anwar itu, kombes apa itu. Rakyat tidak rela ya membayar orang-orang rusak semacam itu dari 126 triliun itu tiap tahun naik anggaran. Prestasimu apa? Prestasi cuma membuat kepolisian terburuk se-Asia Tenggara, kok minta naik anggaran. Harusnya bercermin ya, berprestasi baru minta naik anggaran. Alah Listio ya, malulah kau Listio Sigit Prabowo, harusnya kau mundur ya. Pada saat Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang tewas, Anda sudah Kapolrinya di situ. Kalau di luar negeri ya kejadian itu langsung atau tidak langsung itu adalah tanggung jawabmu. Kau saat itu adalah Kapolri tahun 2022 ya, karena udah diangkat kau sebagai Kapolri 21 Januari 2021. Ya, 1 Oktober 2022 kejadian tewasnya 135 orang karena penembakan gas air mata 11 kali oleh 11 polisi. Harusnya kalau di luar negeri, negara maju, kau yang ambil tanggung jawab. Ya, bukan salahku, itu anak buahku. Ya, kesalahan anak buahmu, kesalahanmu. Gitu loh, malu gitu loh, 135 orang tewas, gak ada yang bertanggung jawab. Harusnya Kapolrinya mundur, karena apa? Malu. Tanggung jawab moral gitu ya. Begitu juga kasus penembakan pembunuhan dan pembantaian 6 Laskar FPI. Anda itu kabar reskrim, penyelesaiannya seperti itu ya. Gawai atau semua yang dimiliki oleh jenderal-jenderal yang terlibat itu, mulai dari Kapolda Kapolda Metro Jaya, Dirtipidum Bareskrimnya, terus Dirkrimumnya, harusnya semua diperiksa untuk mengungkap semua fakta. Tapi tidak ada kan, bahkan operator lapangannya saja Muhammad Fikri Ramadan dan Muhammad Fikri Ramadan dan Yusmin Ohorela itu tidak diekstraksi di persidangan dan tidak menjadi pertimbangan hakim. Bayangkan itu, Anda kabar reskrimnya saat itu. Aduh, sebenarnya Anda sudah tidak layak lagi nih menjadi Kapolri. Kami menuntut Anda mundur lah, tahu malu lah gitu loh. Apalagi baru-baru ini 6 polisi rusak ya, terseret kasus rekayasa Verdi Sambo dengan perannya dan intensitasnya masing-masing. Itu kan udah nggak layak lagi jadi polisi. Masih banyak polisi yang di bawah mungkin nggak bisa maju, nggak bisa naik. Karena apa? Ya karena nggak kau angkat, nggak kau evaluasi. Akhirnya apa? Yang naik yang rusak-rusak. Itu Anda mundur saja lah Listio Sigit Prabowo. Sebelum nanti dipecat tiba-tiba kan nangis. Ya kan? Rakyat mungkin potong kambing kalau Anda mundur, tahu diri gitu loh. Ya sudah 4 tahun 4 tahun 21 Januari 2025 ini. Sudah terlalu lama Anda menempati pos Kapolri. Kasihan jenderal-jenderal lain yang ingin membenahi ya, tetapi tidak punya peluang gitu loh. Anda sudah terlalu lama di situ. Biasanya kalau terlalu lama itu ya akan ada abuse of power gitu loh. Jadi tolonglah mundur secara sukarela supaya rakyat bisa bersuka cita. Ada harapan baru, ada peluang baru, penegakan hukum yang lebih baik. Anda sudah terlalu lama di situ, 4 tahun, gak ada prestasinya kecuali membuat kepolisian menjadi terburuk, terkotor se-Asia Tenggara ya. Jadi ini kita akan serukan terus supaya diganti oleh Presiden Prabowo Subianto. Kasihan rakyat Pak Prabowo ya, penegakan hukum dan curan-curan begini ya. Saya laporkan yang sudah ditangkap basah saja Muhammad Noah Lazar, kombes itu nggak diurus orang ini kok. Takut mungkin sama Tito Karnavian dan Krisnamurti. Oke, sekian dulu pemirsa ya, supaya ini didengar sama Presiden Prabowo, supaya diganti orang ini secepatnya agar ada peluang penegakan hukum yang lebih baik ya. Kita nggak butuh orang yang kalem-kalem tapi nggak bisa kerja ya. Kita butuh orang yang gerak cepat gitu loh, responsif terhadap laporan-laporan masyarakat ya, aspirasi publik gitu. Kalau target saya
Tito Karnavian, Krishnamurti, Muhammad Anwar Al-Azhar itu harus diperiksa terkait rekayasa video CCTV Jessica Kumala Wongso. Ya, dari situ nanti pintu masuk keterlibatan Tito Karnavian dan jenderal lainnya di KM50, di Kanjuruhan dan lainnya ya. Tito Karnavian harus kita desak untuk dipidanakan itu, karena dialah orang yang bertanggung jawab pada rekayasa barang bukti digital kasus Jessica Kumala Wongso, karena dia adalah kepala Polda Metro Jaya tahun 2016. Dia tidak bisa cuci tangan kasus itu. Bagaimana seorang anak manusia ya, 4 bulan di sel tikus dimasukkan ke penjara 8,5 tahun ya, dengan merekayasa video CCTV oleh Muhammad Anwar Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto dengan 2 software gratisan, eRedShop dan FreeMic. Oke pemirsa, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.